Sandi Ibrahim. Dan kali ini kebetulan saya ditemani oleh Kang Bayu Budiarya. Selamat sore Kang Bayu. Kang Bayu ini seorang akademisi dosen di Universitas Singapura Bangsa Karawang ya. Mungkin Kang kegiatan hari-hari apa aja nih? Saya kalau di kampus jelas saja ya tridharma perguruan tinggi lah, mengajar, melakukan penelitian, melakukan materi masyarakat. Tapi selain di Usuka juga saya mungkin tercatat atau beberapa kali pernah menjadi tenaga ahli di Kementerian Desa sebagai tenaga ahli menyusun modul pelatihan pendamping profesional desa. Kegiatan-kegiatan lebih ke arah pemberdayaan masyarakat partisipatif gitu ya, kegiatan partisipatif. Oke, menarik juga nih Kang. Gini Kang, ini tentang fenomena literasi digital nih. Kan sekarang banyak nih pengguna sosial media itu bisa jadi jumlahnya melebihi jumlah penduduk ya. Satu orang bisa mempunyai berapa akun, berapa smartphone dan sebagainya. Nah ini kaitannya dengan literasi digital itu penting nggak sih sebetulnya buat masyarakat itu, penguatan literasi digital? Menurut saya sih kemampuan literasi digital itu ya sangat penting ya bagi masyarakat, karena itu kaitannya dengan perkembangan teknologi. Jadi teknologi itu dapat dipastikan akan membuat arus informasi kepada masyarakat itu menjadi sangat mudah diakses. Sehingga kemampuan digital literasi masyarakat itu kira-kira bakal menjadi filter lah untuk masyarakat untuk memilah dan memilih mana informasi yang benar, mana yang tidak benar, dan seterusnya. Oke, filter ya di sini. Ini kaitannya dengan filter yang menarik nih karena muncul juga nih di samping kemajuan teknologi, disrupsi dan sebagainya, ada tadi filter gangguan informasi Pak. Gangguan informasi atau semacam hoax dan sebagainya. Ini gimana nih, seberapa besar sih hoax itu merugikan masyarakat atau dan mengganggu atau berdampak seperti apa sih? Ya, dampaknya hoax kepada masyarakat itu sangat merugikan ya. Apalagi kalau saya lebih perhatian kepada orang desa, orang miskin, orang yang terpinggirkan kira-kira gitu ya. Saya membayangkan kondisi masyarakat kita yang dengan tingkat ekonominya yang sudah sulit, harus pula kena hoax kan, sehingga hal itu kasihan gitu. Dia penting bagi siapapun stakeholder, pemerintah dan pemerintah, baik yang pihak-pihak terkait lainnya, ya untuk bersama-sama membuat masyarakat itu lebih aman daripada hoax. Lebih aman daripada hoax itu. Ada perspektif sosiologis yang lain tentang kehadiran hoax ini seperti apa sih fenomenanya? Ya kalau hoax itu kan di beberapa jurnal yang saya baca, hoax itu memang hal yang tidak terhindarkan gitu kan. Hoax itu, yaitu memang berdasarkan definisinya dia itu memang sengaja berita palsu atau false news atau yang sengaja dibuat memang untuk tujuan tertentu gitu, yang biasanya hanya untuk kelompok dan ternyata merugikan orang lain ya. Sehingga hoax itu ya memang dari zaman dulu sampai mungkin nanti ke depan itu akan terus pasti ada ya. Cuman model-model penanganannya nih dari zaman ke zaman. Oke, ini nyambung nih. Kira-kira ide apa sih buat mengantisipasi hoax di zaman kekinian atau di zaman media sosial hari ini seperti apa sih? Ya, pertama saya mengapresiasi ya kerja teman-teman Jabar Saber Hoax. Saya memperhatikan di media sosialnya itu banyak klarifikasi, banyak informasi yang harus dibetulkan gitu dari kekeliruan atau hoax-hoax yang tersebar di masyarakat. Nah itu salah satu upaya yang patut kita apresiasi. Salah satunya tadi dengan membuat portal kan, jadi Jabar Saber Hoax itu kan seperti portal kan, bahwa ada berita palsu seperti ini kemudian ada klarifikasi.
Tapi saya mau menambahkan, rasanya untuk memberantas hoax, kita semua perlu untuk mendudukan cara menghilangkan hoax itu dengan membangun fondasinya yang kuat. Oke, apa itu? Fondasi yang kuat itu seperti apa sih? Ya, fondasi yang kuat itu dengan tidak memisahkan antara kegiatan-kegiatan teknis yang seperti teman-teman Jabar Hoax lakukan dengan kegiatan-kegiatan substantif yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah. Misalnya kerja-kerja pendidikan politik. Tim Jabar Hoax mungkin nggak? Kalau menurut saya mungkin berkomunikasi dengan seluruh partai politik. Oke. Ini konteksnya menjelang 2024 kita ya. Misalkan ya. Berkomunikasi dengan seluruh partai politik untuk membuat satu pendidikan politik buat masyarakat. Bagaimana si calon-calon itu misalnya mengutarakan idenya, mengutarakan niatnya menjadi pemimpin, sehingga orang bisa melihat gitu kan. Misalnya kita sudah melihat sendiri si calon A begini, jika ada informasi hoax yang melenceng, masyarakat tidak akan percaya karena ya nggak mungkin, kita udah tahu sendiri dia sudah menyampaikan apa yang dia utarakan segala macam. Itu momentum ya, bukan mau ya, artinya resiko, momentum dan sebagainya, antisipasi hoax 2024 ya. Ada cara lain lagi ya, apa cara-cara yang lain lagi? Banyak, misalnya tadi konteksnya politik. Sekarang kita masuk ke konteks kekinian, misalnya Jabar Cyber Hoax bisa membuat MOU dengan seluruh universitas negeri di Indonesia misalnya, atau Jawa Barat lah nih, dengan kampus kami misalnya kita bikin pendidikan edukasi digital literasi misalnya. Bagaimana menangkal hoax di kalangan mahasiswa, karena hoax itu luas kan, ada politik, ada ekonomi, ada budaya, macam-macam. Kalau masa sudah mah ngebabu kemana-mana, sehingga tim Jabar Cyber Hoax itu harus gesit gitu, bisa ke partai politik di dekat satu untuk urusan politik, untuk urusan kekinian dengan universitas masuk ke satu universitas, sehingga kayak gitu nggak boleh dilihat sebagai kerja yang terpisah dengan upaya kita menguatkan digital literasi. Oke, siap. Terus kira-kira yang diperlukan dari dukungan dari tokoh masyarakat, dari elemen-elemen stakeholder yang lain seperti apa sih untuk penanggulangan hoax dan literasi digital ini? Ya, karena ini penting ya. Saya rasa seluruh upaya kita kalau tidak didukung oleh pimpinan atau tokoh-tokoh masyarakat, rasanya akan jadi sia-sia, sehingga akan mental lagi ininya gitu. Sehingga tokoh-tokoh masyarakat itu, saya rasa hampir seluruh masyarakat Indonesia itu baik dari level kabupaten, bupatinya, level provinsi, gubernurnya, hingga presiden kita itu pasti setuju nih dengan agenda ini. Tinggal kita meramu kegiatan, program dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya itu secara lebih masif, lebih efisien dan bisa dipertanggungjawabkan. Siap. Atur nuhun pisan Kang Bayu. Siap. Mungkin kedepannya ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menanggulangi hoax dan dalam rangka meningkatkan literasi digital untuk masyarakat kita, khususnya Jawa Barat dan umumnya untuk warganet semua. Terima kasih, sekian dari kami. Semoga kita akan ketemu ya di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.